Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel PAI Channel. Hari ini kita akan kembali membahas materi PAI untuk kelas 10 tingkat SMA SMK sederajat sesuai dengan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum sekolah penggerak. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu bab tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pada pembahasan bab ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Dan bagian kedua, Quran Surah Taubah ayat 105 dan hadis tentang etos kerja. Sebelum kita masuk ke pembahasan bagian pertama, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk kepada pembahasan bagian pertama, yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Adapun pembahasan bagian pertama ini meliputi 1. Tilawah dan terjemah Quran Surah Al-Maidah ayat 48. 2. Mengidentifikasi tajwid Quran Surah Al-Maidah ayat 48. 3. Mengartikan perkata Quran Surah Al-Maidah ayat 48. 4. Asbabun nuzul dan tafsir Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Dan yang terakhir yang kelima, menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Pembahasan yang pertama yaitu tilawah dan terjemah Quran Surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, mengidentifikasi tajwid Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaika. Hukumnya mad jaiz munfasil, karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz yang berbeda. Musaddiqan lima. Hukumnya idgham bila gunnah, karena ada fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Wa muhaiminan alaihi. Hukumnya idhar, karena fathah tanwin bertemu dengan ain. Amma ja'aka. Hukumnya mad wajib muttasil. Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz yang sama. Ja'alna. Mad tabi'i, ada fathah diikuti oleh alif. Pembahasan yang ketiga, mengartikan perkata Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan, ilaika, kepada kamu, al-kitaba, kitab, al-haqqi, dengan kebenaran, musaddiqan,
yang membenarkan, lima terhadap apa yang, baina antara, yadaihi dua tangan atau sebelumnya, mina dari, al-kitabi kitab, wa muhaiminan dan yang menjaga, alaihi atasnya, fahkum maka putuskanlah, bainahum di antara mereka, bima dengan apa yang, anzala menurunkan, Allahu Allah, wala dan janganlah, tattabi' kalian mengikuti, ahwaahum hawa nafsu mereka, amma dari apa yang, ja'aka telah datang kepada kamu, mina dari, al-haqqi kebenaran, likulli bagi tiap-tiap umat, ja'alna kami telah menjadikan, minkum di antara kalian, syir'atan peraturan, wa minhajan dan jalan yang terang, walau dan sekiranya, sya'a menghendaki, Allahu Allah, la ja'alakum niscaya dia menjadikan kalian, ummatan umat, wahidatan yang satu, walakin akan tetapi, liyabluwakum dia hendak menguji kalian, fi terhadap, ma apa yang, atakum dia berikan kepada kalian, fastabiqu maka berlomba-lombalah, al khairat kebajikan, ila kepada, Allahu Allah, marji'ukum tempat kembali kalian, jami'an semua, fayunabbi'ukum lalu dia beritahu kalian, bima dengan apa yang, kuntum kalian adalah, fihi di dalamnya, tahtalifun kalian perselisihkan. Pembahasan yang keempat yaitu asbabun nuzul dan tafsir Quran surah Al-Maidah ayat 48. Untuk asbabun nuzul tidak ada sebab yang khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Adapun surah Al-Maidah termasuk kepada golongan surah Madaniyah karena surah ini turun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ada dua riwayat yang berkaitan dengan turunnya surah ini. Yang pertama, menurut riwayat Imam Ahmad, surah ini turun ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunggangi unta, di mana bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun riwayat yang kedua, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surah Al-Maidah ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya Nabi Muhammad diberikan dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Adapun tafsir, menurut tafsir Al-Misbah pada volume ketiga, Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini mengandung pesan-pesan yang mulia, diantaranya 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dengan hak, kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya, maupun yang mengantarnya turun, yaitu Malaikat Jibril alaihissalam. 2. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketiga, kitab suci Al-Quran menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu, dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Keempat, Allah SWT memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang yang beriman memutuskan suatu perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Keenam, Allah SWT telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu, serta membatalkan syariat sebelumnya. Ketujuh, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu yang sia-sia. Berikutnya hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Badiru bil amali fitanan kakita'il laylil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bersegera dalam berbuat kebaikan. Karena kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin tentu saja akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berlomba dalam kebaikan merupakan suatu ajakan kepada orang lain dengan dimulai dari diri sendiri untuk selalu menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seorang mukmin harus bersegera dalam berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena kesempatan waktu hidup di dunia hanya sementara dan terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak ada yang tahu kapan seseorang akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di samping itu, apabila kita melihat kondisi sekarang ini, kita tidak mengetahui perubahan yang akan dialami oleh seseorang. Bisa jadi malam ia beriman, esoknya sudah tidak memiliki iman. Atau malam ia masih sholat berjamaah di masjid, paginya ia terjerumus dalam kemaksiatan. Pembahasan yang kelima, menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Perilaku kompetisi dalam kebaikan bisa kita terapkan dengan melakukan M6. M yang pertama, mengawali dengan basmalah. Ketika kita akan memulai suatu pekerjaan, hendaklah kita membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. M yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Ketika kita melakukan suatu amal kebaikan dengan sikap optimis dan semangat, hal ini membuat seseorang menjadi yakin dan mampu mengerjakan amal kebaikan tersebut dengan tuntas. Bahkan lebih dari itu, akan menumbuhkan rasa senang dan bahagia karena telah berhasil menyelesaikan sebuah amal kebaikan. M yang ketiga, menjaga konsistensi. Ketika amal kebaikan sudah dilakukan, kualitas dari amal tersebut akan semakin meningkat apabila dilakukan dengan konsisten atau istiqomah, sehingga tiap hari akan ada pengalaman baru untuk perbaikan kualitas amal pada hari berikutnya dan masa mendatang. M yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Dalam meningkatkan kualitas amal kebaikan, kita membutuhkan ilmu, karena antara ilmu dan amal merupakan satu kesatuan. Ilmu tanpa amal ibaratkan pohon tak berbuah. Begitu juga sebaliknya, beramal tanpa ilmu akan mengakibatkan amal tersebut tertolak. Kita bisa menambah bekal ilmu dengan belajar di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. M yang kelima, membiasakan bekerja sama. Ketika amal kebaikan melibatkan orang banyak, maka hal itu akan membuat nilai amal tersebut semakin baik, karena akan semakin banyak manfaat dan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Lebih dari itu, akan memperkuat tali silaturahmi dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. M yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Ketika orang lain melakukan amal kebaikan, kita amati, tiru, dan kita modifikasi, sehingga hal itu akan memudahkan dan memotivasi seseorang dalam beramal soleh, karena sudah dicontohkan oleh orang lain. Maka harus ada usaha dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas amal tersebut agar lebih baik dan nilai manfaatnya menjadi lebih besar. Berikutnya, manfaat yang diperoleh dari perilaku kompetisi dalam kebaikan. Di antaranya yaitu 1. Memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Karena kesuksesan tertinggi bukanlah sukses duniawi, akan tetapi kesuksesan tertinggi adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjadi manusia yang bermanfaat. Manusia terbaik adalah manusia yang mampu menebar manfaat dan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nilai dari sebuah kebaikan akan berlipat ganda apabila mampu memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat luas. 3. Mempercepat penyelesaian pekerjaan. Dalam menyelesaikan pekerjaan, harus didasari oleh motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya. Apabila menunda suatu pekerjaan, maka pekerjaan yang lain pun akan ikut terbengkalai. 4. Termotivasi untuk menjadi lebih baik. Ketika berkompetisi dengan orang lain, akan tumbuh keinginan untuk menjadi yang paling unggul.
Tentunya hal tersebut membutuhkan persiapan yang matang. Meskipun hasil akhirnya belum tentu menjadi pemenang, tetapi ketika sudah berhasil menunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki, merupakan prestasi tersendiri yang patut diapresiasi. 5. Menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Keinginan untuk menjadi yang terbaik harus diikuti dengan sikap disiplin dan tanggung jawab. Keduanya merupakan modal utama dalam meraih kesuksesan dalam sebuah kompetisi. 6. Mempererat hubungan antar sesama. Ketika melakukan amal kebaikan dan bersaing dengan orang lain, mereka bukanlah musuh yang harus dikalahkan, akan tetapi merupakan rekan kerja dalam berkompetisi yang sehat. Ketika pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, itu akan mempererat tali persaudaraan, sehingga peran serta dan keterlibatan masing-masing individu dalam satu kelompok akan semakin memperkuat jalinan hubungan kekeluargaan. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang etos kerja. Adapun pembahasan bagian kedua ini meliputi 1. Tilawah dan terjemah Quran Surah At-Taubah ayat 105. 2. Mengidentifikasi tajwid Quran Surah At-Taubah ayat 105. 3. Mengartikan perkata Quran Surah At-Taubah ayat 105. 4. Asbabun nuzul dan tafsir Quran Surah At-Taubah ayat 105. Dan yang terakhir, yang kelima, menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tilawah dan terjemah Quran Surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadanya, kepada kamu, apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengidentifikasi tajwid, Quran Surah At-Taubah ayat 105. Fasayarallahu. Hukumnya, lam jalalah tafhim, karena ada lafaz Allah didahului oleh fathah. Amalakum wa rasuluh. Hukumnya idhar syafawi, karena mim sukun bertemu dengan waw. Wal mu'minun. Hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam bertemu dengan huruf mim. Wasyahadati. Alif lam syamsiyah. Alif lam bertemu dengan huruf shin. Fayunabbi'ukum bima. Hukumnya ikhfa syafawi, karena mim sukun bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, mengartikan perkata Quran Surah At-Taubah ayat 105. Wa quli, dan katakanlah, i'malu, bekerjalah kalian, fasayara, maka akan melihat, Allahu, Allah, amalakum, pekerjaan kalian, wa rasuluhu, dan rasulnya, wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin. Wasaturadduna, dan kalian akan dikembalikan ila, kepada alimi, yang mengetahui, al-ghaibi, yang ghaib, wasyahadati, dan yang nyata, fayunabbi'ukum, maka dia memberitakan pada kalian, bima, terhadap apa yang kuntum, adalah kalian, ta'malun, kalian kerjakan. Pembahasan yang keempat, Asbabun nuzul dan tafsir Quran Surah At-Taubah ayat 105. Untuk asbabun nuzul, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 102-104, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan bertaubat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah. Sedangkan pada ayat 105 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melakukan beragam aktivitas lain, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, seusai perang, Rasulullah SAW bertanya, siapakah orang-orang yang terikat di tiang ini? Kemudian ada seseorang yang menjawab,
Mereka adalah Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak ikut berperang. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatan tersebut kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan Quran surah At-Taubah ayat 102, kemudian Rasulullah SAW melepaskan dan memaafkan mereka. Adapun tafsir, menurut tafsir Al-Misbah volume yang kelima, Quran surah At-Taubah ayat 105 mengandung pesan-pesan mulia, diantaranya 1. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, dan mukmin di akhirat kelak. Lalu akan dibalas sesuai dengan amalan tersebut. Apabila amalnya baik, maka mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika amalnya buruk, maka akan dibalas dengan siksa. Oleh karena itu, seorang muslim harus memperbanyak amal soleh ketika ia hidup di dunia. 3. Jangan merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Karena sifat ini akan menghambat munculnya keinginan untuk beramal soleh lagi. Untuk itu, tumbuhkan inisiatif untuk melakukan amal soleh, sehingga orang lain pun akan ikut tergerak untuk melakukannya. Dan pahala pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berlipat kepada orang yang memberikan contoh tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh. 4. Setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Seorang mukmin hendaklah jangan larut dengan gemerlap kehidupan dunia hingga melalaikan akhirat yang kekal. Berdasarkan Quran surah At-Taubah ayat 105, penyebutan kata bekerja menunjukkan bahwa masalah kerja ini sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Kerja dalam bahasa Arab disebut dengan amala ya'malu. Bahkan di dalam Al-Quran, kata-kata yang memiliki arti bekerja diulang sebanyak 412 kali dan seringkali dihubungkan dengan pekerjaan yang soleh atau amal soleh. Amal soleh yaitu pekerjaan yang membawa kebaikan, baik bagi pelakunya maupun orang lain. Dan kebaikan tersebut meliputi kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Kebaikan tersebut dapat berupa perbaikan ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, sosial, dan spiritual. Adapun hadis tentang etos kerja, seperti pada hadis berikut, An Abi Abdullah Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahuda ahadukum ahbulahu, thumma ya'ti al-jabala, fayatiya bihuzmatin min hatabin ala zahrihi fayabi'aha fayakufallahu biha wajhahu khairul lahu min ayas alan nasa a'tauhu khawmanauhu. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Abdullah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, di mana dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak memberinya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut secara tegas menyatakan bahwa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lebih dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dibandingkan berpangku tangan menunggu bantuan orang lain. Apabila manusia mau bekerja keras, maka akan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, terutama sandang, pangan, dan tempat tinggal. Islam sangat menghargai seseorang yang bekerja keras untuk memperoleh penghidupan yang layak dan mengkonsumsi makanan dari hasil usahanya sendiri. Pembahasan yang kelima, yaitu menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Adapun tujuan bekerja dalam agama Islam, diantaranya adalah 1. Meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, akan tetapi untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meraih ridhonya, karena semua aktivitas seorang muslim di dunia ini seyogyanya diarahkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menolak kemungkaran. Kemungkaran dapat terjadi pada seseorang yang menganggur, dikarenakan ada bisikan hawa nafsu
dan syahwat yang dapat menjerumuskannya ke dalam kemungkaran. Seseorang yang mengisi waktunya untuk bekerja berarti telah berhasil menghalau sifat malas dan menghindari dampak negatif dari pengangguran. 3. Kepentingan amal sosial. Islam mengajarkan umatnya untuk beramal sosial atau bersedekah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bagi seorang muslim yang bekerja, tenaga dan hasil pekerjaannya dapat digunakan untuk bersedekah. 4. Memberi nafkah keluarga. Seorang suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin untuk memberikan kehidupan yang layak kepada anak dan istrinya. Maka seorang suami harus rajin dan bekerja keras. Berikut ini beberapa cara untuk meningkatkan etos kerja. 1. Membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Memilih dan menentukan sebuah pekerjaan yang akan diselesaikan dalam waktu dekat akan meringankan beban pikiran. Sebab, pikiran yang terlalu berat akan menghambat terselesaikannya sebuah pekerjaan. 2. Meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan. Pengetahuan yang luas dan mendalam tentang hal-hal yang terkait dengan pekerjaan akan sangat menunjang bagi peningkatan etos kerja. Bahkan lebih dari itu, keterampilan atau skill dan semangat tinggi akan semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan. 3. Saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. 4. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan sesama rekan kerja. 5. Melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Adapun manfaat yang diperoleh dari perilaku kerja keras atau etos kerja, diantaranya yaitu 1. Terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Ketika pekerjaan telah menghasilkan sebuah produk, bagaimanapun bentuk dan kualitasnya harus tetap dihargai, karena menghargai karya orang lain akan mampu memotivasi agar bisa menghasilkan karya yang lebih baik lagi. 2. Menjaga martabat diri sendiri. Martabat diri akan terjaga apabila seseorang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan. Pasti banyak orang yang akan meremehkan apabila hanya bermalas-malasan dan berpangku tangan. Bahkan, bisa dianggap sebagai orang yang tidak berguna bagi keluarganya. 3. Wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja keras yang dilakukan oleh seseorang dengan niat ikhlas karena Allah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Ketika pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti akan menghadapi hambatan. Dengan senantiasa bekerja keras, maka akan muncul sifat tabah, sabar, optimis, serta tawakal. Dan pada hakikatnya, kesuksesan merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kegagalan merupakan sukses yang tertunda. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghendaki kebaikan pada hambanya yang bertakwa. Baik, cukup sekian pembahasan materi PAI untuk kelas 10 tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video ini. Tekan tombol like jika menyukai video ini dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.